Persebaya Surabaya melesat kencang di Liga 1 2024-2025 dengan menguasai puncak klasemen. Skuad Green Force kokoh di papan atas meski ditempel ketat Persib Bandung dan Persija Jakarta. Paul Munster bertekad membalas kegagalan pahit Bajul Ijo di musim lalu. Strategi pelatih asal Swedia ini terbukti sukses membawa permainan Persebaya makin sulit dijegal. Deretan bintang anyar juga siap diboyong Bajul Ijo demi bertahan di puncak klasemen. Bagaimanakah kebangkitan Persebaya Surabaya menguasai Liga 1 di musim ini? Kebangkitan setelah gagal total di musim lalu. Persebaya Surabaya harus menutup musim lalu dengan rasa kecewa akibat finish di papan bawah. Bajul Ijo hanya berhasil menembus posisi 12 di Liga 1 2023-2024. Skuad Green Force cuma sanggup meraih 42 poin dengan catatan 10 kemenangan. Persebaya gagal menjawab ekspektasi manajemen untuk finish di posisi 4 besar. Selain itu, Bajul Ijo juga nggak berhasil lolos ke babak Championship Series di musim lalu. Bahkan Azrul Ananda selaku CEO sempat percaya Bajul Ijo bisa menjadi penentang gelar juara. Target kami ya tidak boleh mendahului Tuhan. Jadi saya bilang kalau Tuhan izinkan Persebaya juara tahun ini. Ucap Azrul Ananda dilansir dari okezone.com. Kegagalan pahit di musim lalu bikin manajemen Bajul Ijo ambisius berbenah. Melalui situs resminya, skuad Green Force mengirimkan permintaan maaf untuk para fans. Sebagai penutup, manajemen Persebaya meminta maaf sebesar-besarnya untuk musim yang mengecewakan ini. Mari menatap musim depan dengan dukungan bonek dan seluruh supporter Persebaya, tulis manajemen. Paul Munster selaku pelatih juga berjanji akan membawa Persebaya segera bangkit. Pasti perlahan-lahan segalanya akan berubah untuk musim depan. Rencana kami sudah mulai berjalan dan melihat manajemen juga untuk mendiskusikan musim depan, ujar Munster. Janji manajemen untuk membawa Bajul Ijo bangkit langsung dibuktikan. Skuad Green Force segera memboyong Malik Rizaldi untuk mempertajam lini serang. Pasalnya di musim lalu Persebaya Surabaya hanya berhasil mengemas 33 gol dari 34 laga. Sementara Malik sukses menjadi top scorer lokal dengan koleksi 13 gol di Liga 1 musim lalu. Bajul Ijo juga berhasil merekrut legion asing berkualitas seperti Francisco Rivera dan Flavio Silva. Jika digabungkan, kedua pemain ini sudah mencetak 32 gol di Liga 1 musim lalu. Komposisi pemain Bajul Ijo makin lengkap dengan kedatangan Slavko Damjanovic. Hebatnya, bek asal Montenegro ini didaratkan dengan status bebas transfer dari Bengaluru FC. Lini tengah juga diperkuat dengan memboyong Mohamed Rashid dari Persib Bandung. Gelandang asal Palestina ini mengemas 6 gol saat berseragam Maung Bandung di musim lalu. Transfer cerdas Persebaya bikin Hernando Ari optimis menatap Liga 1 musim 2024-2025. Semua tim di liga ini pasti ingin juara. Kami juga pasti ingin target juara, beber Hernando. Dapatkan kulit kebab mini isi 10 cuma 15 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Langsung pembuktian memimpin klasemen. Rencana serius manajemen langsung dijawab Persebaya Surabaya dengan performa gacor. Di musim ini Bajul Ijo tercatat baru sekali kalah dari 16 pertandingan. Bahkan pasukan hijau sempat mencatat 5 kemenangan beruntun dari 10 hingga pekan 14. Rekor hebat ini bikin Persebaya kokoh berada di puncak klasemen Liga 1 sejak pekan ke-11. Sebelum pekan ke-16, skuad Paul Munster bahkan cuma sekali meraih hasil imbang. Di laga terakhir Bajul Ijo kembali tampil menggila saat menjamu Borneo FC di kandang. Persebaya meraih poin sempurna usai menyudahi perlawanan pesut etam dengan skor 2-1. Francisco Rivera bikin Gelora Bung Tomo bergemuruh lewat tendangan jarak jauh di menit 16. Pemain asal Meksiko ini kembali mencetak gol kedua di menit 29 berkat asis Malik Rizaldi. Borneo sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Ronaldo Rodriguez di menit ke-32. Pertandingan semakin panas saat Nadeo Argawinata di kartu merah oleh wasit. Ex-kiper Bali United ini harus keluar lapangan usai menerjang Bruno Moreira dengan tackle keras di luar kotak penalti. Meski hanya menang tipis 2-1, Paul Munster tetap puas melihat performa anak asuhnya. Hari ini pertandingan yang sulit. Borneo FC bermain bagus karena mereka memiliki kualitas individu yang baik. Pada babak pertama, kami mencetak 2 gol.
tapi cukup mengecewakan karena kebobolan dari situasi sepak pojok. Jelas Munster seusai laga. Kehebatan Persebaya Surabaya nggak lepas dari strategi cerdas Paul Munster. Pelatih asal Swedia ini berani membuang taktik tiki-taka cantik warisan Aji Santoso. Munster lebih memilih poin penuh daripada mendominasi laga tapi sering kalah. Sebagai gantinya, sang pelatih mengontrol pertandingan dengan skema gol cepat lebih dahulu. Saat melawan Persik Kediri, Bajul Ijo sudah berprestasi 3 gol saat laga baru berjalan 8 menit. Strategi ini sukses bikin skuad Macan Putih kena mental. Transfer Market mencatat Bajul Ijo sudah 8 laga unggul lebih dulu untuk mengunci kemenangan. Munster juga berhasil meniru strategi lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sang pelatih mempercayakan taktik ini ke Arif Catur sebagai eksekutor. Ini bukan strategi yang sangat besar, tetapi penting karena kami tahu Arif Catur punya lemparan ke dalam yang bagus, ujar ex-pelatih Bayangkara FC ini. Kerja keras Munster juga nggak perlu diragukan karena terus berkorban untuk Bajul Ijo. Sang pelatih bahkan rela batal pulang kampung untuk merayakan Natal demi Persebaya. Ambisi besar menggait bintang anyar. Keberhasilan Paul Munster di paruh pertama Liga 1 bikin manajemen semakin jor-joran. Bajul Ijo bertekad mendatangkan Stefano Lillipali untuk memperkuat lini serang. Penggawa Borneo FC ini bisa menjadi amunisi gacor karena punya pengalaman tingkat tinggi di Liga 1. Lillipali juga punya mental juara karena pernah back-to-back menjadi kampion Liga 1. Selain ex penyerang Jong Utrecht ini, Paul Munster juga siap menyambut Christian Rontini. Bek tengah ini juga dirumorkan kuat menjadi incaran Persebaya Surabaya. Pasalnya, menantu Christian Gonzalez ini tiba-tiba saja hengkang dari Madura United. Rontini bisa direkrut manajemen Bajul Ijo dengan status bebas transfer. Sayangnya, skuad Green Force gagal memulangkan Zé Valente dari Persik Kediri. Pemain asal Brazil ini rupanya masih betah bermain bersama Macan Putih. Padahal sebelumnya, Zé Valente kencang dirumorkan bakal segera ditarik kembali oleh Bajul Ijo. Namun ternyata Persik Kediri serius ingin mempermanenkan status sang pemain. Proyek transfer ambisius di putaran kedua bakal mendukung penuh ambisi Azrul Ananda. CEO Bajul Ijo ini bertekad memutus puasa gelar 20 tahun yang sudah dialami skuad Green Force. Saya tidak mau mendahului yang di atas, karena juara itu ada faktor X. Tapi saya sangat optimis Persebaya bisa juara sebelum usia 100 tahun. Ucap Azrul dengan mantap. Dapatkan sepatu running keren dari Orthocycle yang lagi diskon. Cek linknya di bawah ini. Dengan kembali mendominasi papan atas Liga 1, akankah Persebaya Surabaya bisa juara di musim ini?